Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke. Baik Capricorn, langsung aja kita mulai energi dirimu dengan dirinya. Ada Five of Wands, kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords reverse, kemudian di sana ada energi dari Three of Cups, kemudian di situ ada energi dari Nine of Pentacles reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Ace of Swords reverse. Berikutnya di situ ada energi dari Wheel of Fortune. Kemudian di situ ada Three of Wands reverse. Kemudian di sana ada energi dari Eight of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari Queen of Pentacles. Jadi ini tuh lagi nggak enak ya relationshipnya kamu sama si ayang bebeknya kamu ini, gitu ya. Maksudnya gini, bisa-bisa kurang enaknya itu tuh dalam artian bahwa kok ada motif masing-masing dari kalian itu tuh yang ketika bersama motifnya bukan untuk motif ini ya bersatu gitu loh, makin menguatkan relationship ini, enggak gitu ya. Maksud dan tujuan bersama itu tuh habisin waktu, chattingan, teleponan, bertemu gitu ya, melakukan ini itu tuh nampaknya Mari bukan demi gimana nih caranya ya, ini adalah ikhtiar untuk bikin kamu dengan pasanganmu itu tuh nyatu gitu ya. Udah enggak gitu di saat sekarang, walaupun ya sempet energinya kamu Capricorn Mari nampak itu tuh kamu bukan yang model kaleng-kaleng ya bangun hubungan sama pasanganmu. Cuman ya makin kesini rasa-rasanya kayak entah kamu melihat bahwa melakukan yang terbaik pun kamu dalam hubungan kalian itu tuh sia-sia, macam yang tidak ada gunanya gitu loh ya. Atau mungkin kamu udah kayak ngerasa cukup gitu ya, cukup aku berbuat baik, aku bereffort begini begitu gitu ya, demi kepentingan dia, demi kebahagiaannya dia, kesenangannya dia, kepuasan dia, ini udah selesai. Nah, jadi beberapa di antara kalian rasa-rasanya melihat bahwa diri ini sudah lebih penting untuk diutamakan daripada hubungan kalian. Dulu kamu bisa aja kayak yang melepaskan kesenangannya kamu gitu ya, demi pasanganmu gitu. Tapi sekarang udah enggak. Misalnya begini, dulu kamu bisa bela-belain kayak meluangkan waktunya kamu untuk si pasanganmu ini, walaupun kamu kerjaannya riweh, tugas-tugasnya kamu banyak gitu ya, aktivitas-aktivitas kamu sebenarnya padat gitu, tapi kamu bisa bela-belain kayak waktu tidurnya kamu kurangin demi bisa chattingan, teleponan sama dia misalnya gitu ya. Kamu mempercepat menyelesaikan tugas-tugasmu, jadi kayak ugal-ugalan kamu bekerja supaya kamu bisa punya banyak waktu luang dengan pasanganmu ini gitu ya. Kamu nggak mau bikin dia kecewa, walaupun mungkin upayamu bikin dia jangan kecewa itu tuh justru ngebebanin kamu, tapi kamu mau aja itu ya. Dulu kamu bisa bela-belain puasa gitu ya, Senin Kemis gitu, bukan hanya tujuannya ibadah gitu ya, tapi juga biar kamu ngirit ya, biar bisa traktir dia nanti waktu malam mingguan gitu kan. Di sana ya, kamu bisa kayak yang ya susah payah lah melayakkan dirimu
untuk jadi pasangannya dia, supaya kamu bisa dapat validasi juga beberapa ada di sini ya, Capricorn. Kamu kayak berusaha melakukan ini itu untuk dapat validasi bahwa kamu adalah pasangan jos untuk si dia. Nah, tapi yang kayak gituan itu tuh Marliat udah enggak lagi ya nanti mau kamu lakukan, terutama rentang 21 hingga akhir bulan Maret ini. Di sini bahkan kalau Mari lihat keputusan untuk meninggalkan dia, ini tuh udah kayak bolak-balik lewat di kepalanya kamu ya. Yang tadi Mari bilang itu loh, kamu kayak udah ngerasa selesai, udah puas gitu, memberikan yang terbaik. Udah saatnya kamu lagi mikirin tentang dirimu sendiri, gitu. Ya, apalagi jangan-jangan banyak banget ya kosnya yang harus kamu habiskan untuk bersama pasanganmu ini ya. Bukan hanya kayak kosnya perihal tentang uang, tapi pikiran, perasaan, energi, udah terlalu banyak nampaknya, gitu, ya. Kamu kayaknya juga bosen ya dengan situasi yang seperti ini aja. Bisa-bisa kamu kayak ngerasa bahwa hidupmu sudah cukup lama, muter-muternya itu tuh berporos ke si pasanganmu ini. Jadi kayak datang di situ tuh kesadarannya kamu, alah, kayaknya aku udah abai nih sama diriku sendiri. Aku udah abai nih. Udah beberapa waktu ini tuh kok kayaknya dia aja. Aku lupakan gitu. Ya. Aku repot ngambil hati dia, aku repot bikin dia bahagia, bikin dia senang, bikin dia nyaman. Tapi aku malah mengorbankan rasa bahagiaku, rasa nyamanku, rasa amanku. Gitu. Terlalu besar kosnya. Jadi kamu di situ tuh ngitung-ngitung, udah deh, udah terlalu banyak nih untuk si dianya. Saatnya untuk aku juga. Gitu loh. Dan beberapa bisa aja kalian mikir bahwa tanpa kamu di saat ini, hidupnya dia kayaknya udah baik-baik aja lah. Misalnya kamu hitung-hitung, aku udah ngasih dia rumah, misalnya. Aku udah ngasih dia uang, aku udah ngasih dia pekerjaan, misalnya ya kayak gitu. Ya udah, tanpa aku dia udah kayak bisa lah itu. Udah saatnya aku itu tuh ke diriku sendiri. Di situ ya, udah saatnya. Udah aman lah. Ada atau nggak ada kamu, beberapa dari kaum Capricorn ngerasa nggak akan berdampak besar untuk pasanganmu lagi. Gitu. Beberapa juga bisa dengan pertimbangan kemandirian. Ya udahlah, aku udah dampingi dia selama ini. Udah bisa lah itu tuh dia mandiri. Masa iya sih terus-terusan disusui? Masa sih terus-terusan ditimang-timang? Gitu ya. Aku fokuslah ke hal lain. Bisa gitu kamunya. Aku fokus saja dulu ke pekerjaannya aku kah, kemana kah, ke hobi dulu kah. Itu ya. Yang mungkin yang fokusnya itu tuh tidak ada sangkut pautnya perihal si pasanganmu. Nggak ada dampak positif, dampak baiknya untuk pasanganmu. Kamu jadinya milih ke situ. Bukan kamu dalam artian meninggalkan dia secara fisik, bukan mesti begitu. Walaupun tentu ada beberapa, ini terutama kalau urusan pacaran ya. Jika relationship ini masih urusan pacaran, gitu ya, bisa aja memang sekaligus gitu loh. Ya, fisikmu kamu bawa pergi dari si pasanganmu ini. Kamu menjauh, menghindar, mengelak dari dia, bisa aja kalau pacaran. Tapi kalau rumah tangga kan nggak segampang itu ya, kamu pakai acara kabur-kaburan, ngacir-ngaciran gitu kan. Nggak semudah itu. Jadi ya bisa aja ya tubuh fisikmu masih ketemu sama dia, masih bobok bareng dengan dia. Tapi pikiranmu, perasaanmu udah melayang-layang tuh kemana-mana. Melayang ke pekerjaanmu, melayang ke hobimu, melayang ke entah apalah gitu ya yang bikin kamu bahagia di sana. Gitu ya. Beberapa bisa nih, memang ini maaf-maaf aja Capricorn. Beberapa kayaknya pilih mengalihkan kebahagiaan itu tuh dengan menghadirkan pria lain atau wanita lain. Bisa aja di situ ya. Kamu ingin cari sensasi baru, boleh. Sebab Mari lihat juga di sini tuh ada rasa bosen. Ya, ada rasa bosen ngejalani hidupnya kamu hanya dengan dia aja. Gitu.
Ya kan? Bukannya kamu nggak cinta ini sama pasanganmu, mari lihat ya. Ada sih kamunya cinta sama dia. Cuman kamu itu tuh ingin aja, ingin aja suasana baru. Ingin aja suasana berbeda. Gitu. Ya di sana. Nah, kalau memang urusan pacaran, mungkin juga kamu mikir juga ya. Kalau lama-lama berpacaran dengan dia, nampak-nampaknya makin lama bisa, makin berat kamunya di hubungan sama si dia. Makin besar resikonya kalau kamu bertahan diri menjalani hubungan dengan dia. Gitu ya. Jadi intinya kalau untuk yang masih pacaran, jika harus membawa relationship ini ke komitmen yang lebih tinggi, kamu tidak siap. Belum siap, mari lihat. Ya belum mau ya melepaskan masa lajang. Belum mau. Gitu. Adalah pertimbangan-pertimbangan kamu di sana ya. Makanya kamu belum mau. Tapi yang jelasnya ini kayak pertimbangan, bukan pertimbangan omong kosong, mari nampak ya. Ini pertimbangan yang sungguh-sungguh menurutmu, wah ini berat, oh ini beban, oh ini nggak baik, misalnya gitu-gitu. Ya di sana. Itulah yang bikin kamu sepertinya tidak mantap jika harus segera membawa hubungan ini tuh ke level yang lebih lanjut. Gitu ya. Jadi seperti kalau ini untuk masih di pacaran, dia atau hidupmu ya, nah gini aja, hidupmu itu tuh rasa-rasanya tidak pantas untuk digantikan dengan komitmen gitu ya sama pasanganmu ini. Si pasanganmu ini sendiri, mari lihat, ini tuh kok kayak ketergantungannya dia ke kamu ini cukup besar ya. Jadi seperti kamu itu tuh sudah dijadikan oleh dia sebagai orang yang wajib ada dalam hidupnya. Gitu. Ya. Jadi kayak yang mungkin kamu banyak ya ngasih-ngasih sama pasanganmu ini. Banyak nih. Entah itu tuh tenagamu, ya, atau itu tuh memang uang, ya, yang sangkut pautnya dengan finansial lah, gitu ya, materi. Di situ ya. Jadi kayak udah tergantung nih soal material dengan kamu, ke kamu di sana. Jadi kayak kamu itu tuh sumber senang-senangnya dia. Kamu itu tuh kayak dia jadikan sebagai orang yang menjamin rasa amannya dia soal keuangan tadi, materi tadi. Seperti itu. Apakah kamu dilihat sebagai kekasih? Bukan, ini bukan kekasih. Hadirnya kamu itu tuh hanya ajas kepentingan dia aja ini, Capricorn. Tapi ingat ya, ini bacaan bisa bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energinya pasangan Capricorn, bisa aja dalam kehidupan nyata itu tuh energi Capricorn. Ya, bisa aja ya. Maklum, ini tuh general reading energi kolektif. Nah, jadi balik lagi, ya, ini bukan cinta, ini bukan rasa sayang, enggak. Takut kehilangan kamu, iya, tapi takut kehilangan dompetmu. Takut harus bersusah payah hidup, gitu. Misalnya kamu kasih pinjem dia tuh rumah, mobil, takut dia kehilangan itu, takut kehilangan rumah, nanti dia kemana lagi nih kalau nggak sama kamu. Mobil, aduh udah terlanjur enak nih, nggak motoran kemana-mana, nggak ngegojek kemana-mana, udah bisa nyetir sendiri. Motor yang kamu titipkan sama dia ada, atau mobil yang kamu titipkan sama dia ada. Seperti itu, ya. Takut dia hilang ATM berjalannya dia, situlah. Jadi ada kemungkinan besar kalau kamu ini tuh dimanfaatkan. Itu ya, dimanfaatkan. Kalau dia pun ngajak-ngajak kamu nikah ya, jika kalian ini saat sekarang sedang berpacaran, andai diajak kamu nikah, itu tuh hanya
seperti yang apa ya, caranya dia gitu ya, caranya si pasangan kamu ini tuh supaya bisa dapat hak, bisa menuntut kamu untuk tetap memberikan apa yang dia maui gitu ya. Bukan sebab karena ingin bersatu dengan kamu, dapat kesempatan mengambil bagian baik di suka ataupun dukanya kamu. Belum begitu, mari nampak. Belum begitu. Ya, jadi kayak melihat apa yang kamu berikan kepada dia, apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Itu motifnya pasangannya kamu ini. Itu ya. Dan ini tuh jelas banget ya, pasti ada beberapa di antara kalian yang udah diomongin sama si dia. Dia nggak mau nikah sama kamu, gitu ya. Dia kayak ngasih jawaban ngambang sama kamu. Misalnya kalau kamu ternyata udah sempat nih ngajak dia nikah, dia bisa mengelak, bilangkan misalnya, sebentar ya aku selesai studi, tunggu ya aku gini, nanti ya aku gitu. Atau bahkan dia bisa terang-terangan bilang, kok kayaknya aku nih nggak bisa nih nikah sama kamu, sebab aku ada ini itu. Gitu. Nah, kalau kalian yang udah dapet omongan dari pasanganmu yang demikian, udah deh, kamu percaya aja sama omongannya dia ya. Kamu percaya aja, memang itu kebenarannya. Gitu loh. Itu kebenarannya, bahwa dia belum siap berkomitmen dengan kamu. Tapi kalau kamu nggak ada, ribut ini tuh dia. Yakin mari ribut dia. Itu ya. Sebab kalau kamu nggak ada, terancam rasa amannya dia, terancam kontrolnya dia, terancam kuasanya dia untuk bisa memiliki ini dan itu dan sebagainya macamnya dari kamu. Gitu Capricorn. Ya. Seseorang ini tuh ingin dapat hidup yang enak, tapi tanpa kerja keras. Ya. Mendingan kamu yang dimanfaatkan untuk mau sempoyongan ya. Ngasih dia ini itu ke kamu. Ke dia. Gitu ya, mendingan kamu yang sana berkelingat, berpeluh-peluh, biar aja kamu yang mumet kepala. Gitu ya. Jadi kalau mari lihat ya, itu tuh juga bisa kayak harga diri ya. Dia kalau bisa memiliki kamu, sepertinya ada harga diri dia yang bisa melambung ke langit ke-100 gitu ya, bukan lagi ke langit ke-7. Soalnya ini tuh ego ini yang bermain ya di pasanganmu di sana. Ego. Jadi udah tepat tuh Capricorn, jika kalian di saat sekarang ya yang merasa resonate dengan bacaan ini, jika kamu merasa bahwa kamu sudah enough, kamu sudah cukup dengan upayanya kamu ke dia, ya rasa-rasanya tuh udah tepat lah. Kalau hubungan kalian masih pacaran atau TTM-an dan kamu rasa ini resonate, kamu udah ngasih ini, ngasih itu dan sebagainya ke dia, ya perlu juga ini kamu pertimbangkan untuk cabut dari hubungan kalian ini. Beneran kayak cut off gitu ya, bolehlah itu kamu pertimbangkan. Mari nggak nyuruh lo ya, cuman kayak ngajak kamu untuk mempertimbangkan aja ya di sana. Apalagi kalau kalian yang sudah butuh hubungan yang serius ya, kamu punya impian bersama dengan partner hidup, bahu membahu, tolong-tolongan gitu ya, bangun hidup yang lebih baik, yang lebih sejahtera, nyaman, aman gitu ya, bangun hubungan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Allah, udahlah tuh, pertimbangkan ya, pertimbangkan, lepaskan dirimu dari si seseorang ini. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita hadir energi dari Leo, ada Sagittarius, kemudian di sana ada energi dari Pisces, di sini ada Aries, ada energi dari Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Cancer,
Virgo menutup bacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.